Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama rakyat? Kalian tahu nggak sih korupsi itu apa? Oh my god! Wow! Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan pengaruh, dan penggelapan, mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Korupsi politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintah lainnya bertindak dengan kapasitas resmi untuk keuntungan pribadi. Korupsi paling umum terjadi di kleptokrasi, oligarki, negara narkoba, dan negara bagian mafia. Korupsi dan kejahatan adalah kejadian sosiologis endemik yang muncul dengan frekuensi reguler di hampir semua negara pada skala global dalam berbagai tingkat dan proporsi. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa sih bentuk-bentuk korupsi itu? Ada beberapa bentuk umum korupsi. Yang pertama yaitu suap, pemberian imbalan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang kedua yaitu gratifikasi, yaitu pemberian hadiah kepada pejabat yang berkaitan dengan jabatannya. Yang ketiga, penggelapan, penyalahgunaan dana atau aset publik. Dan yang keempat yaitu nepotisme, mengutamakan keluarga atau kerabat dalam jabatan atau proyek. Dan yang kelima yaitu penyalahgunaan wewenang, menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dan selanjutnya yaitu penyebab korupsi. Ada beberapa faktor utama, yaitu lemahnya moral dan integritas individu, sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tidak efektif, budaya permisif terhadap korupsi, itu sudah biasa, gaji atau kesejahteraan aparatur yang rendah, lemahnya transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Dan selanjutnya yaitu ada upaya pemberantasan korupsi. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan hukum, sistem, pendidikan, dan budaya, di mana upaya pemberantasan korupsi ini yaitu ada 3. Yang pertama, upaya preventif, bertujuan mencegah terjadinya korupsi sebelum terjadi. Contohnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dan keuangan negara, reformasi birokrasi, penyederhanaan prosedur dan digitalisasi pelayanan, pendidikan anti korupsi di sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua yaitu upaya represif, bertujuan menindak pelaku korupsi agar menimbulkan efek jera. Contohnya, penegakan hukum tegas terhadap pelaku korupsi tanpa pandang bulu, peran lembaga anti korupsi seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian, penerapan hukuman berat seperti pencabutan hak politik, penyitaan aset, dan pemiskinan koruptor, kerjasama internasional dalam menelusuri aset korupsi di luar negeri. Dan yang ketiga yaitu upaya kultural, menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat seperti menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab,
dan integritas sejak dini. Kampanye publik tentang bahaya korupsi yaitu keteladanan dari pemimpin dan tokoh masyarakat. Dan itu 3 upaya pemberantasan korupsi. Jadi, korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga moral, sosial, dan budaya. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. Pencegahan melalui sistem yang transparan dan pendidikan, penindakan melalui hukum yang tegas, dan pembentukan budaya anti korupsi di masyarakat. Oh my God!